Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-13 dari 60 topik. Tindakan Hukum dan Sosial, bagian pertama. Pandangan Weber mengenai pokok pembahasan sosiologi sangat berbeda dengan pandangan tokoh-tokoh lainnya, misalnya Durkheim. Durkheim berpendapat bahwa sosiologi ialah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dinamakannya fakta sosial, atau fakt sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial merupakan cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Sedangkan bagi Weber, sosiologi ialah suatu ilmu yang mempelajari tindakan sosial, social action. Apa yang dimaksudkan Weber dengan tindakan sosial adalah bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi pada perilaku orang lain. Menyanyi di kamar mandi untuk menghibur diri sendiri misalnya, tidak dapat kita anggap sebagai tindakan sosial. Namun, menyanyi di kamar mandi dengan maksud menarik perhatian orang lain memang merupakan suatu tindakan sosial. Bunuh diri yang terjadi karena tidak dapat lagi menahan penderitaan yang disebabkan suatu penyakit atau karena gangguan jiwa bukan tindakan sosial, tetapi bunuh diri untuk menghukum suami yang menyeleweng atau karena rasa malu setelah melakukan kesalahan merupakan tindakan sosial. Menurut Weber, suatu tindakan ialah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya. Dari dua contoh di atas tampak bahwa tindakan yang sama, menyanyi, bunuh diri dapat mempunyai makna berlainan bagi pelakunya. Karena sosiologi bertujuan memahami mengapa tindakan sosial mempunyai arah dan akibat tertentu, sedangkan tiap tindakan mempunyai makna subjektif bagi pelakunya, maka ahli sosiologi yang hendak melakukan penafsiran makna, yang hendak memahami makna subjektif suatu tindakan sosial harus dapat membayangkan dirinya di tempat pelaku untuk dapat ikut menghayati pengalamannya. Hanya dengan menempatkan diri di tempat seorang pelacur atau seorang pelaku bunuh diri sajalah, misalnya, seorang ahli sosiologi dapat memahami makna subjektif tindak sosial mereka, memahami mengapa tindakan sosial tersebut dilakukan serta dampak dari tindakan tersebut. Teori konflik. Sosiologi muncul setelah terjadi ancaman terhadap dunia yang dianggap nyata. Sosiologi muncul setelah terjadi perubahan mendasar dan berjangka panjang di Eropa seperti industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi. Untuk menjelaskan proses-proses tersebut para ahli sosiologi berteori. Teori merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menjelaskan sebab-sebab terjadinya suatu gejala. Inti penjelasan ilmiah ialah pencarian faktor-faktor penyebab. Dalam proses ini dibedakan antara faktor yang harus dijelaskan, explanandum, dan faktor penyebab, explanans, atau antara konsep variabel tergantung dan variabel bebas. Di samping penjelasan kasual dikenal pula penjelasan fungsional. Sosiologi mempunyai banyak teori dan banyak paradigma, maka sosiologi dinamakan suatu ilmu paradigma majemuk. Hal ini merupakan jawaban mengapa dan bagaimana masyarakat dimungkinkan dan dikenal dengan nama The Problem of Order. Teori-teori yang mengkhususkan diri pada interaksi sosial, mula-mula bersumber pada pemikiran para tokoh sosiologi klasik dari Eropa seperti Simmel dan Weber. Weber memperkenalkan interaksionalisme simbolis dengan menyatakan bahwa sosiologi ialah ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial. Sebagai salah satu tokoh awal dalam sosiologi karya Weber, sering dikaitkan dengan teori sosiologi yang berbeda. Uraian Weber mengenai tindakan sosial sebagai pokok perhatian sosiologi dijadikan dasar bagi pengembangan teori interaksionisme simbolis. Weber pun dianggap sebagai tokoh yang memberi sumbangan terhadap fungsionalisme awal. Namun, Weber dianggap pula sebagai penganut teori konflik. Adapun gambaran Dahrendorf mengenai asumsi-asumsi utama teori konflik sebagai berikut. 1. Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan. 2. Perubahan ada di mana-mana. 3. Disensus dan konflik terdapat di mana-mana. 4. Tiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat. Dan 5. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain. Institusi politik. Sebagai suatu disiplin yang mempelajari hubungan sosial, sosiologi tidak dapat mengabaikan proses dan institusi politik. Oleh sebab itu, dalam sosiologi dijumpai satu spesialisasi yang mengkhususkan diri pada proses-proses dan institusi-institusi politik, yaitu sosiologi politik. Sebagaimana halnya dengan berbagai cabang sosiologi lainnya, maka masalah politik pun telah menjadi sasaran perhatian para ahli sosiologi awal. Lipset, 1963, mengemukakan bahwa landasan bagi sosiologi politik diletakkan oleh 4 tokoh Eropa, Marx, Tocqueville, Weber, dan Michels. Menurut Lipset, sumbangan pikiran mereka menjadi pokok pembahasan utama sosiologi politik modern. Adapun yang dipelajari dalam sosiologi politik,
yaitu perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Weber memberikan sumbangan penting bagi sosiologi politik, yaitu kajiannya terhadap kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan ialah kemungkinan memaksakan kehendak seseorang pada perilaku orang lain. Kekhasan dominasi ialah bahwa pada dominasi pihak yang berkuasa mempunyai wewenang sah untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pihak yang dikuasai wajib menaati kehendak penguasa. Situasi dominasi kita jumpai, misalnya pada kasus anggota suatu organisasi yang berada dalam hubungan atasan-bawahan. Karena dominasi memerlukan suatu staf administrasi untuk melaksanakannya dan administrasi memerlukan dominasi karena kekuasaan untuk memerintah staf harus dipegang oleh seorang individu atau suatu kelompok, maka Weber berpandangan bahwa semua administrasi berarti dominasi. Suatu dominasi memerlukan keabsahan atau legitimasi, yaitu pengakuan atau pembenaran masyarakat terhadap dominasi tersebut, agar penguasa dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah. Dalam hubungan ini, Weber membedakan 3 jenis dominasi, yaitu dominasi karismatik, dominasi tradisional, dan dominasi legal rasional. Dengan sendirinya ketiga tipe ini bagi Weber merupakan tipe ideal, sehingga dalam kenyataan empiris tentu akan terjadi penggabungan antara beberapa tipe. Sosiologi politik mempelajari pula proses politik. Suatu masalah yang dikaji ialah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan konsensus. Kita telah lihat bahwa dasar politik ialah persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Proses politik berupa persaingan untuk memperoleh kekuasaan ini dapat dengan mudah mengarah ke konflik yang dapat mengancam keutuhan masyarakat. Weber dan Michels memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara birokrasi dan demokrasi. Kedua tokoh ini berpandangan bahwa baik organisasi sosialis maupun kapitalis akan mempunyai kecenderungan untuk menjadi organisasi yang bersifat birokratis dan oligarkis. Weber mengkhawatirkan pula bahwa perkembangan birokrasi akan menghambat demokrasi. Menurutnya sosialisme akan mengarah ke semakin menyebarnya pengaruh birokrasi ke seluruh masyarakat, ke diktator para birokrat, dan masalah yang menurutnya perlu dipecahkan ialah bagaimana dapat menghambat proses dehumanisasi ini. Itulah materi topik ke-13 mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bersambung ke topik 14.